Dia itu pejuang atau pecundang? Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Bau-bau amis yang terdengar, termasuk soal adanya berkoper-koper sekian M dan lain sebagainya. Maaf semua pemirsa atau orang yang di bangsa ini, kita tidak akan pernah cari permusuhan, tapi kalau permusuhan itu ada, harus kita tantang dan kita lawan. Kenapa kalian menghina dan merendahkan saya? Kenapa? Aja tuh. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, dia lawan aja tuh. Pola yang terjadi dengan Egy Sujana juga pernah ditawarkan ke saya dengan imbalan fantastis, saya tolak dalam kurung Gus Nur. Orang ini katanya pernah merasakan, pernah juga ditawarin hal yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si Panci ya, si Dewa Panci yang akhir-akhir ini semakin cakar-cakaran dengan Mbah Egy. Seperti kita ketahui bersama teman-teman ya, si Panci ini kan menuduh Mbah Egy menerima sogokan ya, uang senilai 100 miliar dari Jokowi. Merasa tidak terima ya, pengacara Mbah Egy ini yang bernama Elida Neti ya, sambil menangis itu kok tiba-tiba menunjukkan semacam surat laporan kepolisian gitu loh. Saya sih berharap ya dia melaporkan si Panci ini ke pengadilan atas bacotannya tersebut. Biar tambah seru, agar hiburan gratis kita ini semakin mantap gitu ya. Silakan saling serang sendiri, silakan saling cakar. Kami cukup jadi penonton saja sambil tertawa. Tidak hanya itu teman-teman ya, si Panci kayaknya juga meragukan ya SP3, surat perintah penghentian penyidikan ya, yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya untuk Mbah Egy. Ternyata bukan hanya ijazah Jokowi saja yang dianggap palsu oleh si Dewa Panci. SP3-nya Mbah Egy juga dianggap palsu loh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Cerita nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama hari Jumat? Kritik saya jangan terlalu lama, karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sekarang pertanyakan, dia itu pejuang atau pecundang? Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Bau-bau amis yang terdengar, termasuk soal adanya berkoper-koper sekian M dan lain sebagainya. Jadi artinya tolong ES dan DL segera lakukan klarifikasi. Banyaklah katanya pengkhianat, pecundang, padahal Bang Egy ini bertahun-tahun pejuang dan aktivis. Mereka baru nongol kok actionnya luar biasa, melebihi kemampuan mereka. Nah, jujur kalau kita bawa uang 100 miliar pakai helikopter, jatuh itu helikopter. Kalau kita bawa pakai tronton, berapa tronton yang kita siapkan? 100 miliar bukan uang kecil. Dan kalau kita pakai BPK pakai transfer, kena KPK dong. Nah, alhamdulillah 1000 perak kami tidak ada bawa apapun dari tempat Pak Jokowi, dan sampai detik ini masih kita yang mengkondisikan. Lanjutkan cakar-cakarannya ya. Elida Neti jawab tuduhan si Dewa Panci yang katanya menerima dana 100 miliar rupiah. Sepertinya Ibu Elida Neti akan melaporkan si Dewa Panci CS ke kepolisian atas tuduhan ya, terima uang berkoper-koper. Berarti fitnah ya. Nah, selama si Dewa Panci tidak bisa membuktikan tuduhannya tersebut, maka si Dewa Panci akan terkena pasal
fitnah atau pencemaran nama baik, ya kan? Iyalah, kita tunggu aja ya. Coba kita tengok video kedua ini. Soalnya Ibu Elidanetti pada video kedua habis ini itu memegang surat laporan kepolisian. Cuma saya tidak tahu yang dilaporkan ini siapa. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Ini dia. Maaf semua pemirsa atau orang yang di bangsa ini. Kita tidak akan pernah cari permusuhan, tapi kalau permusuhan itu ada, harus kita tantang dan kita lawan. Kenapa kalian menghina dan merendahkan saya? Kenapa? Saya bukan korupsi. Kalian bilang nerima uang 100 miliar. Kita bawa dengan helikopter aja, jatuh helikopter itu. Bawa uang sebanyak itu. Kita perlu tronton. Modal kami hanya ongkos dan tempat makan. Pakai cek. Kena PPATK. Masuk ke rekening siapa? Kalau di masalah uang, saya boleh deh bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, seperak pun kami tidak dapat. Seperak pun tidak ada. Dan bukan itu kan. Saya mengkondisikan ini masih dengan moral dan materi saya, untuk mereka buka mata bahwa saya lakukan ini dengan rasa kemanusiaan, bukan mengambil keuntungan. Dan saya juga bangga kami diterima dengan baik oleh seorang negarawan, Pak Joko Widodo. Kita sama-sama berdoa, wahai bangsaku, kita doakan Bang Egy sembuh, sehat, bisa beraktivitas seperti biasa. Dan saya minta terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Jokowi yang murah hati, yang luar biasa semutnya, memberikan pertemuan yang saya nggak bisa berkata-kata, di luar kemampuan saya, kehangatan, ya berdamai dengan silaturahmi yang cukup. Sepertinya saya dengan Pak Jokowi itu waktu berbincang udah kenal 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Padahal baru kali itu ketemu. Luar biasa. Saya seorang orang nggak siapa-siapa bisa ketemu tokoh negara loh. Apapun yang terjadi, dia pernah menjabat di bangsa ini. Ya kan? Terima kasih kepada pihak Kapolri yang saya selalu merengek-rengek, yang saya selalu bermohon-mohon, tapi saya tetap koordinasi sama Bang Egy, walaupun Bang Egy nggak tahu sebenarnya seperti apa sakitnya saya melakukan ini, lukanya, tertekannya saya melakukan ini. Bagi saya, Bang Egy berangkat jam 2 ini ke airport. Insya Allah saya mau antar. Dan saya juga bangga dengan Bang Egy, mempercayai kepada pengacaranya untuk melakukan yang terbaik buat dia, yang didukung penuh oleh anaknya Pak Isbullah sebagai pengacara juga, dan Ibu Ani sebagai istrinya yang selalu setia, yang sakinah mawaddah warahmah. Itu yang pedoman saya menjadi kuat untuk melakukan hal yang seberat ini. Saya diancam, saya dicaci maki, keluarga saya dihina, banyak hal yang kami derita. Saya kira berat, saya kira gampang, ternyata berat. Jujur, kalau tahu seberat ini, saya nggak sanggup. Tapi semua karena izin Allah, saya tetap menyerahkan diri kepada Allah. Semoga Allah mengangkat derajat saya. Allah memberikan yang terbaik buat saya. Karena tidak ada niat saya sedikit pun untuk mengadu domba atau pecah belah. Ibu Elidanetti sambil menangis-nangis. Sebetulnya bukan ibu yang harus nangis, Bu. Siapa bang yang harus nangis? Ya Dewa Panci dan kawan-kawan. Hah? Saya berharap ya yang ditunjukkan oleh Ibu Elidanetti tadi itu adalah sebuah laporan kepolisian, ya kan? Si Dewa Panci yang dilaporin atas tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, ya. Yang katanya Pak Jokowi itu memberikan uang berkoper-koper ya senilai 100 miliar atau 150 miliar begitu ya. Ya diangkut menggunakan helikopter katanya Ibu Elidanetti. Kok
helikopternya itu nggak akan kuat ya, akan jatuh. Aduh, saling cakar-cakaran. Astagfirullahaladzim, hebat sekali Pak Jokowi ya. Pak Jokowi nggak melakukan apapun, musuhnya saling serang sendiri, cakar-cakaran, saling lapor. Lanjut. Pola yang terjadi dengan Egy Sujana juga pernah ditawarkan ke saya dengan imbalan fantastis saya tolak dalam kurung Gus Nur. Orang ini katanya pernah merasakan, pernah juga ditawarin hal yang sama. Ya kita anggaplah entah proyek, entah uang, kita nggak tahu. Pokoknya pernah ditawarin. Katanya polanya sama. Tapi yang lucunya, dia memanfaatkan momen isu-isu yang ada bahwasanya Egy Sujana itu menerima tawaran proyek triliunan. Tapi ternyata proyek triliunan yang diisukan, ditawarkan ke Egy Sujana itu ternyata hoax. Dan sudah diklarifikasi sama Egy Sujana. Nah, inilah yang salah satu orang mengkonfirmasi bahwasanya tawaran ke Egy Sujana soal proyek triliunan itu adalah benar. Padahal hoax. Sudah diklarifikasi sama Egy Sujana. Tidak ada proyek triliunan yang ditawarkan sama Egy Sujana untuk Egy meminta maaf sama Pak Jokowi. Tidak ada. Nah, inilah salah satu orang jadinya kemakan hoax. Tapi kita nggak tahu apakah dia yang mengatakan dia pernah ditawarin proyek itu juga hoax. Kita nggak tahu. Tapi itulah pengakuannya dia. Nah ini ya, jadi menurut saya itu ini juga harus dilaporin gitu loh. Cuma siapa kira-kira yang bisa ngelaporin? Hah? Kalau Dewa Panci kan sudah dilaporin nih sama Ibu Elida Neti ya kan, laporan kepolisian. Nah ini si Sutat Dobol ini juga harus dilaporin nih, yang katanya juga menerima tawaran. Siapa yang nawarin kamu? Ada aja ini orang ya, astagfirullahaladzim. Nggak lulus SD, nggak pernah belajar ilmu agama, jadi sales, muncul sebagai seorang sutat. Ya begitulah ya. Lanjut. Pegang nih suratnya SP3. Ya. Silakan diteliti dan mungkin silakan apakah itu Propam ataukah itu nanti tim dari kepolisian, Pak Susno. Tolong dilihat. Surat ini itu pertimbangannya nggak ada. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada laporan dari Jokowi, Lecumanan, kami Samuel Second, kemudian juga dari Ade Kurniawan. Kemudian penetapan TSK, SPDP. Ya. Nah setelah itu langsung loncat SP3. Oke. Jadi harusnya kan ada RJ, ada restoratif justice, ada juga permohonan maaf. Dan dalam KUHP yang baru di pasal 79 itu ada syarat RJ harus dilakukan secara tertulis. Oke. Dan RJ itu ditangani di Polda Metro Jaya, bukan polisinya datang ke Solo. Ini apa-apaan ini? Ini pengkhianatan besar terhadap KUHP yang baru berlaku beberapa hari yang lalu. Dan artinya begini, dengan adanya ini, satu lagi yang harus dipecahkan, Mbak Alona dan juga semua pemirsa. Jokowi itu melaporkan 5 orang. RS Roy Suryo, RHS Rismon, TF Dr. Tifa, kemudian ES Egy Sujana, dan K Kurniawan. Betul, Bang Damai Hairul Lubis tidak dilaporkan. Kok bisa orang yang tidak dilaporkan dicabut oleh Jokowi? Jokowi kan nggak melaporkan DHL. Dan kalau mau mencabut satu ini, kenapa bisa ini dicabut satu di antara 5? Ini gimana ini teman-teman ya? Kemarin yang dipersoalkan adalah ijazah Jokowi. Sekarang yang dipersoalkan adalah SP3-nya Mbak Egy. Aduh, ini sudah mengalami deviasi ya, sudah mengalami penyimpangan, dan ini menurut saya sangat luar biasa sekali strategi politiknya Pak Jokowi ini ya. Jadi akhirnya musuh-musuhnya itu saling serang sendiri dan mereka mulai berhenti membicarakan ijazah Jokowi ya. Yang dibicarakan sekarang adalah SP3, surat penghentian penyidikan Mbah Egy ya, dan Damai Hari Lubis sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik Jokowi. Aduh, udah lanjutkan itu si Panci, kau teliti itu SP3-nya Mbah Egy itu. Jangan-jangan itu palsu, itu bikinan pasar pramuka. Lanjut. Bantahan itu tidak bernilai, tapi publik bisa menilai kronologis peristiwa ini seperti apa. Kita semua punya logika, punya naras, punya undang-undang yang digunakan untuk menilai apakah bisa SP3 terhadap pasal di atas 5 tahun menggunakan mekanisme restoratif justice. Ini memalukan ini. Apakah seperti itu, Bang Andi Aswan? Ya, itu kan gayanya dari Hosinuddin. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu kan. Jadi ini tuduhan kalau ini. Setiap lawyer itu semua ingin membebaskan kliennya, bahkan tanpa persidangan, tapi tidak dengan melakukan pengkhianatan. Dan setiap pengkhianatan itu sudah kami tahu, jejaknya sudah lama. Tetapi kami tetap melindungi, tapi tiba-tiba dibuka sendiri oleh kubu mereka. Ini yang dilihat. Ya, jadi kan begini. Dia tuduhkan lah, coba katakan licik Pak Jokowi atau apa. Ya. Apa sih untungnya Pak Jokowi ya?
untuk ini. Pak Jokowi sudah katakan, kita pengadilan kok, silakan. Tapi ini kan ada yang namanya sosok dari sisi humanisme kemanusiaan itu. Dan itu bukan permintaan Pak Jokowi, bukan permintaan dari relawan. Itu permintaan dari tersangka ini dengan kondisi masalah kesehatannya. Ya kan? Bukan, apa sih untungnya buat Pak Jokowi? Apa sih? Kan nggak ada. Silakan kita maju kita ke pengadilan. Pel, kau ini seharusnya senang ya ketika temanmu seperjuangan itu lepas dari jerat hukum karena mendapatkan RJ restoratif justice karena meminta maaf kepada Pak Jokowi walaupun tidak pernah mengakui. Kau ini kok malah menjatuhkan yang katanya RJ itu tidak bisa dilakukan jika ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Kau ini gimana, Pel? Itu kan teman kau, Pel, ya. Seharusnya kau mendukung. Selamat Mbah Egy, Anda telah lepas dari jerat hukum, kan begitu, Pel, Tompel. Lanjutkan, Pel, ya, saling serang, Pel. Kita mah nonton aja, Pel. Lanjut. Aja tuh. Jadi soal kasus ini kan ada Roy Suryo dan kawan-kawan yang merasa jagoan, ya lawan aja tuh. Jadi mereka ini udah pecah kubu sekarang. Padahal adalah mereka tadinya kubu yang solid. Kenapa? Dia mengakui bahwa Pak Jokowi itu menang akhlak dari dia. Sampai-sampai dia datang ke rumah Pak Jokowi tanpa harus meminta maaf. Tapi Pak Jokowi sudah mengerti apa maksud dan tujuannya mereka datang ke sana. Dan pada akhirnya terjadilah keluar dari mulut Egy Sujana bahwasanya Roy Suryo CS itu ya seperti yang dikatakan dari mulutnya Pak Egy Sujana tadi, jagoan. Jadi mereka sekarang ini udah jadinya perang dingin. Kita apresiasi untuk Bang Egy Sujana karena sudah mendatangi dan berani dan berjiwa kesatria mendatangi rumah Pak Jokowi. Intinya kepada si Dewa Panci, si Maling Panci dan krisis siapa namanya itu si ahli digital forensik abal-abal, si dokter mangkrak seperti yang disampaikan oleh Mbah Egy. Lanjutkan ya. Iya, merasa jagoan, lawan aja tuh Jokowi. Walaupun sejujurnya teman-teman ya, saya sangat kecewa sekali dengan sikap Pak Jokowi yang memaafkan Mbah Egy sama siapa itu Damai Hari Lubis dengan alasan apapun yang katanya karena alasan kesehatan dan lain sebagainya. Ya, walaupun dengan cara seperti itu masyarakat Indonesia sudah tahu siapa yang salah dan siapa yang benar ya. Dengan RJ tersebut kita bisa tahu bahwa sebetulnya yang asal bacot itu selama ini adalah ya kubunya pembenci Pak Jokowi. Tetapi melihat kelakuan mereka selama ini kepada Pak Jokowi seperti itu, menurut saya memaafkannya atau RJ restoratif justice justru menunjukkan bahwa itu bukan bukan contoh yang baik karena justru akan menjadikan presiden buruk ya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masa sih mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah kok dimaafkan? Kan seperti itu. Akhirnya apa? Nanti ada normalisasi caci maki, normalisasi fitnah karena dia berpikir nanti kan bisa restoratif justice gitu loh, bisa lepas dari jerat hukum. Nah, itulah yang saya sayangkan. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.